bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Amelia. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah public speaking. Nah, di sini saya mengambil tema tentang penyelenggaraan pembelajaran di daerah terpencil. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang tanggapan dan solusinya. Pertama, saya mungkin yang solusi terlebih dahulu ya. Pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa yang harus dijamin oleh negara. Nah, tanpa terkecuali termasuk bagi anak yang tinggal di daerah terpencil. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di wilayah terkecil itu masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Seperti pertama itu mulai dari akses kendaraan yang sulit untuk anak-anak mencapai ke sekolah. Terus yang kedua itu kualitas guru yang rendah. Terus yang ketiga, keterbatasan infrastruktur pendidikan, mungkin seperti sekolah yang kurang layak, bangunannya itu kayak seperti kurang memadai. Nah, itu harus diawasi oleh pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada tanggapan. Yang pertama itu akses pendidikan yang terbatas. Wilayah terpencil ini seringkali mengalami kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti medan berat dan minimnya transportasi. Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi jalan yang buruk untuk sampai sekolah. Dengan keadaan yang kondisi yang buruk jalannya untuk sampai ke sekolah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah di daerah terpencil. Nah, yang kedua ini kualitas pendidik yang kurang memadai. Kurangnya guru yang berkualitas dan berkompeten menjadi masalah utama dalam pembelajaran di daerah terpencil. Terus banyak guru yang enggan bertugas di lokasi terpencil karena fasilitas yang minim, terus interaktif yang kurang menarik, terus mungkin jaringan internet untuk pembelajaran berikutnya, bahan pembelajaran berikutnya. Terus kondisi ini yang menyebabkan proses pembelajaran tidak optimal dan berdampak pada mutu pendidikan. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini infrastruktur pendidikan yang tidak memadai. Banyak sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang layak, terus laboratorium, perpustakaan, dan akses listrik maupun internet. Nah, kerusakan bangunan sekolah juga masih banyak ditemukan yang menghambat kenyamanan dan efektivitas belajar mengajar. Nah, yang keempat ini keterbatasan teknologi dan akses internet. Penerapan pembelajaran berbasis teknologi menjadi solusi finansial maupun keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi di daerah terpencil masih menjadi kendala dasar. Hal ini membatasi akses siswa dan guru terhadap sumber belajar digital yang semakin penting di era modern ini. Mungkin untuk pembelajaran dengan kurikulum baru Merdeka ini di daerah terpencil ini sangat penting diperhatikan atau sangat membutuhkan fasilitas yang seperti komputer, terus akses internet. Selanjutnya, strategi dan solusi untuk meningkatkan
penyelenggaraan pembelajaran di daerah terpencil. Yang pertama itu meningkatkan infrastruktur jalan dan transportasi. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai menjadi prioritas utama agar anak-anak dapat dengan mudah dan aman mengakses ke sekolah. Terus program pembangunan jalan desa melalui dana desa telah membantu membuka akses pendidikan dan di beberapa daerah terpencil seperti Papua dan Kalimantan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi yang komprehensif yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan sekolah, pemerataan tenaga pendidik, terus pemerataan teknologi, serta kolaborasi antar berbagai pihak. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pendidikan yang berkualitas dan merata dapat terwujud di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil selama ini tertinggal. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.